Pemirsa, untuk mengulas bagaimana sebaiknya menjalani Ramadan di tengah pandemi virus corona, sudah bergabung bersama kami Ustadz Dasat Latif. Selamat sore Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, besok kita akan menjelang bulan Ramadan. Saat ini Ramadan tahun ini akan berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita ketahui sebelumnya karena ini ada pandemi virus corona. Bagaimana anjuran Anda bagi umat muslim yang akan menyambut Ramadan besok, Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah maghrib ini meskipun kita masih menunggu sidang isbat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, insya Allah kita mulai tarawih sebentar malam. Besok kita sudah mulai 1 Ramadan puasa. Hari ini kita tentu mengalami hal yang lain dari biasa. Selama ini kita tarawih di masjid, selama ini kita ada buka puasa bareng, tapi untuk kali ini kita harus mengikuti maklumat dari Kapolri, himbauan dari pemerintah, dan juga diperkuat sebagai umat Islam fatwa Majelis Ulama. Saya sebagai warga negara tentu mengikuti anjuran pemerintah. Sebagai umat Islam, saya mengikuti fatwa Majelis Ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Majelis Ulama bersidang yang tentunya orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga saya sangat yakin apa yang difatwakan Majelis Ulama itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Karenanya saya mengajak kepada kaum muslimin untuk tidak ada keraguan mengikuti fatwa ini. Kita tinggal di rumah. Halo? Iya, silakan Ustadz dilanjutkan. Ya, kita tinggal di rumah, tarawih di rumah, tadarus di rumah, bukan karena kita takut COVID, bukan karena kita tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena kita tidak sayang kepada masjid, tetapi lebih kepada memelihara kemaslahatan jiwa, memelihara keselamatan diri, dan kita untuk berpartisipasi memutus mata rantai penularan wabah. Kita tahu bahwa riset dan fakta data menunjukkan di tempat-tempat keramaian inilah sangat potensial menularkan wabah. Kita belajar dari kejadian kalau di Sulawesi Selatan, di Malino atau di Goa, perkumpulan Majelis Ulama-Ulama Asia, ya, akhirnya peserta mereka yang pulang ke kampung masing-masing ada yang positif membawa virus. Oleh karena itu kita beribadah di rumah. Sebenarnya tarawih ini pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang lebih banyak melaksanakannya di rumah. Nanti setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah atau presiden lah untuk zaman sekarang, barulah beliau memerintahkan untuk sholat tarawih di masjid untuk syiar dan menghidupi kemeriahan malam Ramadan. Baik Ustadz, ini ada saudara kita umat muslim di Aceh yang tergabung dalam tarekat Syatariah ini sudah beribadah tarawih semalam dan mereka tetap melaksanakannya secara normal di masjid. Nih Ustadz rupanya tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah dan juga MUI ini Ustadz. Nah inilah yang kadang-kala saya sampaikan bahwa girah semangat beragamanya kadang tidak dibarengi dengan kajian keilmuan yang mendalam. Sehingga kadang-kala pemahaman seperti ini masih ada di masyarakat. Ya, tidak boleh kita takut, datanglah ke masjid karena doa ini mudah-mudahan. Tidak seperti itu. Rasulullah, jangankan wabah, pada zaman Rasulullah hujan keras, ya, belum lagi wabah, hanya hujan keras dan tanah waktu itu berlumpur sehingga diazankan bukan lagi hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat di masjid, tapi disampaikan sholatlah di rumah kalian masing-masing. Ini baru dalam keadaan tanah berlumpur. Apalagi wabah yang diyakini seperti sampai sekarang ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa kita. Jadi sebaiknya aktivis-aktivis Islam, ulama-ulama lebih giat memberikan pemahaman secara baik kepada masyarakat awam yang masih untuk ngotot tetap tarawih di masjid dengan mengumpulkan banyak orang. Disinilah fungsinya pemerintah,
dalam hal ini Satpol PP atau polisi bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman. Karena kita khawatir kalau dia pulang dari masjid, satu saja orang yang tertular di situ, maka mereka akan bawa pulang ke keluarga. Keluarga ini kemudian akan menularkan ke orang lain. Maka ibadahnya niatnya baik, tapi caranya yang perlu dipahamkan secara baik pula. Nah, niat dan cara itu harus sama-sama baik. Iya, Ustadz, ini dokter menganjurkan agar ODP dan PDP serta pasien yang positif corona untuk sebaiknya tidak berpuasa supaya bisa fokus untuk mengembalikan imun tubuh. Bagaimana sebenarnya hukumnya untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa berpuasa karena alasan kesehatan? Nah, ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Satu di antaranya adalah mereka yang sakit, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Setelah dia sehat, maka dia tetap wajib membayar puasanya sejumlah hari yang ditinggal. Nah, kalau dokter saya pasien datang ke saya, Ustaz, bagaimana? Saya boleh puasa atau tidak? Saya sakit. Nah, untuk meyakinkan dia sakit, bukan saya yang tentukan, tapi ada ahli di bidang kesehatan, ya dokter. Kalau dokter sudah memvonis dan mengeluarkan pernyataan, keterangan dokternya bahwa tidak boleh dia berpuasa. Kalau dia berpuasa mengancam jiwanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Jangankan orang yang sakit, pekerja keras saja, ya misalnya dia tidak bisa kalau tidak kerja, dan dia nafkahnya di situ, mengancam jiwanya kalau dia tidak bekerja, mengancam keselamatan hidupnya, kalau dia tidak bekerja dan dia kerja keras, boleh dia tidak puasa. Tetapi dia harus ganti ketika selesai pekerjaannya. Baik, Ustadz, misalnya kan ada beberapa ODP, mereka menjadi ODP karena misalnya baru pulang ke kampungnya dari daerah yang memang zona merah, misalnya wilayah Jabodetabek. Kemudian pulang ke daerah dia otomatis berlabel ODP gitu, Ustadz. Apakah yang seperti ini, meskipun dia merasa sehat, apakah yang seperti ini bisa meninggalkan puasa atau sebaiknya tetap puasa? Tetap syariatnya harus mengetahui dulu apa dia positif atau tidak. Harus, syariatnya harus diupayakan dulu, harus cari tahu. Harus cari tahunya itu adalah di rapid, tes dulu, tes. Kalau ternyata dia positif dan dokter menyarankan untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, harus dia tidak berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Tapi tidak boleh dengan serta-merta hanya karena misalnya saya tinggal di Jakarta, lalu saya pulang, misalnya pulang ke Bekasi, lalu saya dengan alasan saya takut imunitas saya turun, lalu saya tidak berpuasa, ini yang disebut menganggap remeh hukum-hukum Islam. Tetap dia harus mencari tahu apakah dia positif atau tidak. Kalau dia positif dan disarankan oleh dokter untuk tidak berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus tetap ganti setelah isolasi diri. Kan saya tidak ahli di bidang kesehatan, tapi katanya masa inkubasinya ini 14 hari. Setelah 14 hari ternyata tidak ada masalah, maka di hari ke-15 dia sudah wajib berpuasa. Baik, Ustadz, beribadah di bulan Ramadan saat pandemi corona, kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, kita tidak bisa itikaf di masjid, tidak bisa juga mengaji di masjid. Apa sih Ustadz ibadah lain yang bisa kita gali lebih dalam di tengah masa pandemi corona ini, di tengah keutamaan bulan Ramadan? Nah sekarang semua yang Mbak tadi sebutkan itu semua bisa dilakukan di rumah. Berjamaah boleh di rumah. Bapaknya yang jadi imam, anaknya muadzin, istri dan anak-anaknya jadi jamaah. Tetap dia dapat pahala jamaah. Tadarrus, baca ayat suci Al-Quran, boleh di rumah. Tarawih, boleh di rumah. Iktikaf, ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh iktikaf di rumah. Tapi jumhur itu maknanya mayoritas ulama mengatakan harus di masjid. Nah karena sekarang keadaannya darurat, niat kita mau iktikaf, kita pindahkan ke rumah. Insya Allah dinilai iktikafnya sama saja di masjid. Karena ini keadaannya lagi darurat. Nah semua boleh di bulan Ramadan ini. Tidak berarti dengan adanya corona ini kita tidak puasa, kita tidak jamaah, kita tidak tadarrus. Malas menurut saya, kalau tadarrusnya bisa kalau tahun lalu cuma sekali hatam, ini bisa 3 kali hatam. Kenapa? Tidak ada kegiatan. Dia tinggal hanya di rumah. Insya Allah pahala puasanya bisa lebih meningkat.
Kalau kita tahun lalu puasa sambil ke kantor, bukankah di kantor banyak godaan? Bisa kita nonton-nonton yang tidak senonoh, bisa melihat aurat. Kalau di rumah puasa kita insya Allah lebih fokus dan lebih kurang godaannya sehingga puasa kita kualitasnya bisa lebih meningkat. Iya, Ustadz, biasanya Ramadan ini juga menjadi waktu untuk bersilaturahmi, buka puasa bersama. Bagaimana anjuran Anda bagi umat di tengah pandemi ini? Nah, tidak memutus persaudaraan melalui silaturahmi boleh dengan dengan memanfaatkan teknologi. Saya bisa bersilaturahmi dengan saudara saya yang ada di kampung dengan video call. Halo, halo, ini saya, lihat ini mana mama? Dilihatkan dengan video call. Nah, pahala tetap saya dapat. Misal, biaya pulang kampung harus saya memakai misalnya 600.000. Nah, 600.000 itu saya kirim ke orang tua atau saudara saya di kampung sebagai pengganti saya silaturahmi. Tidak ada masalah. Kemudian, apalagi ziarah kubur. Ziarah kubur tujuannya untuk mendoakan orang yang wafat dan meninggal, mengingat kematian. Ziarah kubur tahun-tahun lalu mau Ramadan, tradisi orang Indonesia, mau Ramadan datang ziarah kubur. Boleh tetap ziarah kubur, tetapi kali ini masalahnya kita ada dianjurkan untuk tidak keluar rumah, maka esensinya tetap jalan, yaitu mendoakan orang yang sudah arwah. Mendoakan orang arwah boleh dari rumah. Makamnya di Sulawesi Selatan, tapi anaknya ada di Jakarta. Di mana saja boleh mendoakan orang yang sudah wafat. Tidak ada masalah. Baik. Nah, kemudian buka puasa. Nah, kali ini kita buka puasanya, saya malah lebih senang itu buka puasa di rumah daripada yang kemarin-kemarin kita buka puasa kan keburu-buru, makannya tidak nyaman, kemudian sholatnya kadang-kala karena ruangannya tidak terbatas, sholat kita masih mau berdoa sudah disuruh pergi. Maka kali ini mudah-mudahan konsentrasi ibadah kita, kualitas ibadah kita bisa lebih meningkat. Ya, saya kira demikian, Pak. Baik, Ustadz Dasat, di bulan Ramadan di tengah pandemi, apa sih Ustadz pahala-pahala yang kita bisa gali lebih dalam? Apakah berbagi kepada sesama yang saat ini memang semua orang sedang dalam masa sulit karena pandemi corona, social distancing dan lain sebagainya. Penjual takjil yang biasanya meraup untung jadi tidak bisa berdagang dan lain sebagainya, Ustadz. Ini yang lebih penting, berbagi di saat musibah. Berbagi itu saya tidak harus datang. Berbagi itu saya tidak harus keluar rumah. Sekarang kan canggih, ada SMS banking. Semua lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan sosial kan punya nomor rekening. Maka silahkan ganti buka puasa selama ini mengumpulkan orang di rumah, maka biaya buka puasa misalnya 5 juta, kita transfer ke yayasan-yayasan, panti asuhan untuk membantu mereka. Terutama mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini, misalnya yang dirumahkan, yang di PHK dan lain sebagainya. Mereka dibantu supaya mereka tepat sasaran dan tidak bertumpuk tindih, maka kita berikan orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang mengurusi hal seperti ini. Dan itu banyak sekali. Saya kira Ainews pun punya yayasan yang memberikan bantuan-bantuan kepada yang berdampak. Ya, tidak harus ketemu fisik, boleh melalui SMS banking dan sebagainya. Ya. Baik, Ustadz, apakah ada perbedaan keutamaan atau pahala jika ibadah Ramadan ini dilakukan di masjid dan dilakukan di rumah, Ustadz? Nah, tentu ada ketika situasinya normal. Ya, tentu ada perbedaan antara kita ibadah di masjid dengan ibadah di rumah. Tapi ini karena situasinya tidak normal, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Niat saya mau sekali ke masjid. Saya rindu dengan masjid, tapi karena ada wabah, maka saya sholat di rumah. Insya Allah sama nilai keutamaannya. Insya Allah sama. Bahkan ada hadis yang menjelaskan orang yang terbiasa dengan sholat berjamaah di masjid, sudah terbiasa sholatnya, 5 waktu memang sholatnya di masjid, lalu ada masalah ini, dan dia sholat di rumah, sesungguhnya dia sama mendapat pahala sholat berjamaah. Baik, Ustadz, beribadah bulan Ramadan di tengah pandemi corona ini masih banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang tetap bandel nih Ustadz, tetap mau ke masjid, tetap mau sholat tarawih di masjid, tetap mau itikaf di masjid. Apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada mereka? Saya sampai berkelakar, ini perlu diundang polisi India datang ke sini bawa rotan. Ya, saya kira kita hanya menganjurkan
saya sebagai aktivis dakwah paling hanya bisa menganjurkan melalui medsos saya, melalui saya ada rekaman yang diputar di Sulawesi Selatan di menara-menara masjid. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya untuk menindak secara tegas tentu pemerintah dan aparat yang punya kompetensi di bidang masalah hal ini. Saya tentu tidak bisa paksa anak muda yang ngomong, baik kau pergi dari situ. Tentu tidak, malah bisa jadi terjadi keributan. Tapi yang bisa melakukan ini adalah aparat, polisi atau tentara atau Satpol PP. Ya. Baik, Ustadz, apa sih yang ingin Ustadz sampaikan kepada mereka yang tetap masih mau ngotot beribadah di masjid, berkumpul dan lain sebagainya, Ustadz? Jika Ustadz berdiri di mimbar saat ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Saudara-saudara sekalian, bahwa beribadah, cinta kepada Allah itu adalah kemuliaan. Tetapi memelihara keselamatan jiwa pada saat seperti ini itu jauh lebih utama. Ya. Nah, karenanya kalau kita sayang kepada diri dan keluarga, yang terbaik adalah tinggal beribadah di rumah, dan esensi dari ibadah itu tidak akan dikurang, tidak akan berkurang hanya karena kita ibadah di rumah. Kecuali tidak ada wabah seperti ini. Saya tetangga dengan masjid, saya hanya tinggal di rumah lalu tidak ke masjid, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang tentu dievaluasi di akhirat kelak. Tapi kalau kita mau ke masjid, tapi karena ada wabah lalu kita beribadah di rumah, insya Allah nilai keutamaannya tetap sama. Ya, jadi saudara-saudara tidak usahlah. Coba lihat para alim ulama, cendekiawan yang memang hidupnya belajar soal agama. Mana mereka mempersoalkan sholat di masjid? Mereka tetap tenang beribadah di rumah. Malah mereka berkata, inilah saatnya kita kumpul keluarga, memaksimalkan kasih sayang dalam rumah tangga. Ya, Ustadz, selain kesadaran dari umat, bagaimana Anda melihat peranan dari tokoh-tokoh agama, para pendakwah juga untuk memastikan agar supaya imbauan pemerintah ini bisa tersosialisasikan dan diikuti oleh umat? Ya, ini juga yang jadi masalah, sebab ada juga sebagian orang yang punya keahlian untuk berbicara di mimbar, juga masih paham-pahamnya ya seperti yang kita tidak boleh takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Mana itu corona, bawa jamaah ke sana biar jamaah yang tentu tidak seperti ini. Tapi ya disinilah negara harus hadir untuk memberikan pencerahan, terutama alim-alim ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Tentu dakwah itu tidak hanya sekali, hari ini diberitahu, besok lagi diulang, sampai mereka betul-betul merasa yakin akan pentingnya kita untuk beribadah dan tetap di rumah saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, saya tidak bebankan kepada beban suatu hambaku kecuali pasti dia mampu. Ya, mampu dalam hal ini kita mampu menghindari badai pasti berlalu, tapi tergantung dari kedisiplinan kita untuk mengikuti anjuran-anjuran yang berkompeten di bidang pemutusan masalah virus ini. Baik. Selama kita disiplin, insya Allah cepat berlalu ini badai. Insya Allah. Ustadz, apakah ada doa jelang Ramadan di tengah pandemi ini? Silakan Ustadz. Ya, doa yang paling populer itu ya kalau doa selamat dunia dan akhirat. Kan tidak semua orang ini Mbak yang perlu saya luruskan. Doa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, banyak kita lalu berdoa bahasa Arab, lain di bibir, lain di hati. Doanya ingin terhindar dari corona, tapi doa yang dia baca adalah dipanjangkan umur. Ya, jadi doa tidak mesti bahasa Arab. Doa yang paling populer, ya anak-anak pun menghafalnya, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat kita di dunia, selamat pula di akhirat. Lalu doa selamat itu yang mencakup Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa, silakan. Doa itu kalau bahasa gaulnya curhat. Ya, silakan sampaikan apa. Tapi doa tidak akan sampai di sisi Allah kalau kita tidak mengamalkan kunci dari semua ibadah, yaitu sholat. Ini kita rajin berdoa, tapi di status. Di Iya, Facebook, Ustadz, di bagaimana WhatsApp. dengan
Bagaimana dengan doa akhir Syaban ketika hilal terlihat? Silakan Ustadz. Ya, Iya, bagaimana dengan doa akhir Syaban ketika hilal terlihat? ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa memasuki bulan suci Ramadan. Ini sebentar ya akan masuk hilal ini akan diisbat, sidang isbat sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan, mudah-mudahan kita semua sama pada satu Ramadan ini karena pergantian tanggal dalam Islam ini adalah di beduk maghrib. Insya Allah beberapa saat lagi beduk maghrib di Makassar. Mudah-mudahan semua ormas bersepakat malam ini sudah terlihat hilal sehingga malam ini kita bisa tarawih dan subuh nanti kita sudah bangun makan sahur dan besok kita berpuasa. Jangan lupa ibadah tetap di rumah saja. Baik, terima kasih Ustadz Dasat Latif sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.